Kami bisa memuji menyembah Engkau. Kami punya kesempatan memuji Engkau. Biarlah selama kami hidup dan selama kami ada, kami terus menyembah Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Lebih dahsyat lagi, puaskanlah kerinduan hati kami Tuhan. Puaskanlah kehausan kami akan firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini mengalami Tuhan, dan kami akan semakin baik, semakin kuat iman, dan semakin siap untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita teriakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Menjuah-juah. Shalom. Oke, haleluya. Semua sudah siap dengarkan firman ya. Siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya, biar bisa nanti di rumah dipelajari lagi. Haleluya. Senang sekali bisa kembali di sini bersama orang-orang percaya, jemaat Urung Lingga. Saya percaya semua tetap diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, semua sedang mengalami pandemi. Tidak hanya kita, bahkan seluruh dunia. Ya, tapi kita percaya apapun yang terjadi selama kita dekat dengan Tuhan, kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dunia tidak akan semakin baik. Tidak akan semakin baik dunia, itu sudah Alkitab mengatakan. Dunia sedang menuju pada kehancurannya. Apapun cerita orang, dunia tidak akan makin baik. Tetapi orang yang berpegang pada Tuhan akan tetap menikmati kebaikan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, sederhana. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, walaupun di padang gurun bisa makan roti seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Walaupun di padang gurun bisa batu keluar dari air bisa keluar dari batu. Walaupun pandemi, anak Tuhan pasti tetap makan kenyang kalau dekat dengan Tuhan. Haleluya. Hari ini bulan ini kita mengingat tentang Natal, tentang kelahiran Yesus. Jadi tema yang juga ingin saya bagikan adalah berkenaan tentang itu. Setelah Yesus lahir, apa yang Tuhan mau dari kita, saudara? Apa yang Tuhan mau supaya Anda dan saya dan orang percaya lakukan? Kenapa Yesus lahir dan harus berkorban begitu mahal? Yaitu dirinya sendiri. Ya, kalau seorang suami rela bekerja keras, banting tulang, kerja mati-matian untuk anak dan istrinya, supaya anak dan istrinya bisa makan, bisa hidup. Ya, kalau seorang tua bisa bekerja mati-matian untuk anaknya, karena ada alasannya, supaya anaknya bisa sekolah, bisa tumbuh kembang dengan luar biasa. Demikian dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mau mati dan menebus dosa Anda dan saya? Yang kita dengar, oh Yesus mati, Yesus lahir, kita ditebus. Setelah ditebus apa? Supaya apa? Haleluya. Ya, ini suasana Natal. Semakin Natal saya mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan kita tenggelam dengan pernak-pernik Natal yang enggak ada, yang hanya selebrasi ya. Apa sih pernak-pernik Natal yang hanya selebrasi? Pohon Natal, ini selebrasi. Ini pohon cemara setahu saya di tempat dingin. Gunung. Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Bethlehem atau Bethlehem? Nah, di sana nggak ada pohon cemara. Sawit. Yang ada pohon palem, pohon sawit. Tapi nggak apa-apa, ini selebrasi. Ini budaya Barat. Di Barat, lagi Desember, pohon cemara ditebangnya. Ada salju lagi, mana ada salju di Bethlehem? Di Bethlehem nggak ada, tapi itu selebrasi. Ada buat lagi Santa Claus, makin nggak ada lagi ayatnya. Tapi nggak apa-apa, itu perayaan. Silahkan, amin. Tapi jangan kita lupa inti Natal. Apa yang Tuhan mau sampai Tuhan lahir dan hadir untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Baju baru boleh, silakan baju baru. Puji Tuhan, saya dan istri dan anak-anak belum beli baju baru sampai sekarang. Haleluya. Ya kan? Dan memang kami nggak suka beli baju baru. Ya, kalau lagi perlu beli. Ya, ada situ kawan kami tokeh jual baju. Kalau perlu tinggal telepon dia ya kan, Mai. Nah, tapi kalau perlu beli. Oke. Hari ini temanya adalah Dux. Haleluya. Dux itu kalau ada dalam bahasa Inggris, Dux itu perwakilan Raja Inggris.
Ya, dux perwakilan raja. Jadi dux daerah mana? Kalau sering nonton film Inggris, dux itu perwakilan kerajaan. Tapi ini dux ini yang saya sampaikan adalah singkatan dari duta kerajaan sorga. Yesus hadir, Yesus lahir, Yesus datang untuk kita supaya Anda dan saya jadi duta kerajaan sorga. Mari kita buka sama-sama ayatnya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Yang pertama yang 14, saya baca 15, 16 sama-sama kita baca. Saudara baca yang ayat ke-14, saya 15, 16 sama-sama. Udah dapat semua? 2, 3, ya, silakan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Duta, pengertiannya duta. Duta adalah orang yang diutus oleh pemerintah atau raja dan sebagainya untuk melakukan tugas khusus. Ya, di Indonesia ada duta besar Indonesia di mana di Belanda, ya itu perwakilan presiden. Kerajaan sorga ya pasti kerajaan Allah, amin. Ya, kerajaan sorga atau kerajaan langit, orang bilang dulu dalam bahasa Yunaninya, menggambarkan suatu gagasan yang sama karena pemerintahan Allah adalah kekal. Istilah kerajaan sorga hanya ada di Injil Matius. Kalau kita baca, tidak akan ditemukan di bagian Alkitab lainnya. Bagi orang Yahudi, kata Allah sangat sakral untuk digunakan sembarangan atau terlalu sering. Matius yang menulis kepada orang Yahudi itulah yang menyebabkan ia lebih sering memakai istilah kerajaan sorga, bukan kerajaan Allah. Dalam zaman dulu tuh sakral bilang kata Allah. Sebaliknya Markus dan Lukas tidak pernah menggunakan istilah kerajaan sorga. Kedua penulis itu memakai istilah kerajaan Allah. Artinya sama dengan kerajaan sorga, amin. Tapi lebih gampang dimengerti oleh non-Yahudi pemakaian istilah kerajaan sorga oleh Matius disebabkan kecenderungan Yahudi tidak mau menyebut langsung nama Allah. Jadi nanti pun kalau kita mati, kita nggak masuk sorga. Siapa yang bilang kita mati masuk sorga? Cari aja, pasti nggak ada. Tapi kita masuk kerajaan sorga. Ya, ada bagiannya. Nanti kita akan masuk dalam langit bumi baru. Nanti baca di Wahyu, kita perlu baca Alkitab tiap hari. Dan aku melihat dari sorga, turunlah langit bumi baru. Di situ nanti kita tinggal orang percaya. Itu termasuk wilayah kerajaan sorga. Karena sorga sendiri itu tempat Allah bertahta. Ya, sampai jumpa di kerajaan sorga. Ya, karena kita nggak paham definisi. Ya, sampai jumpa di sorga. Ya, sorga mana? Sorga cuma tempat Tuhan. Ya, yang salah harus diluruskan. Amin. Oke. Ya, apa yang sering disebutkan dalam kerajaan sorga dalam perjanjian baru, selalu dibilang bersiaplah, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kalau Anda perhatikan, kerajaan Allah sudah dekat itu bolak-balik disampaikan. Itu yang selalu disampaikan oleh para rasul dan oleh Yesus sendiri, saudara. Ya, di Lukas dikatakan, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Haleluya. Itu tadi duta, itu kita bicara kerajaan sorga. Duta perwakilan khusus dari raja. Kerajaan sorga, kerajaan Allah. Duta kerajaan sorga adalah setiap orang percaya dan menyembah Tuhan Yesus Kristus dan telah ditugaskan melanjutkan pekerjaan Kristus di muka bumi, yaitu amanat agung. Yesus sudah naik ke sorga. Yesus nggak ada lagi di bumi, saudara. Ya, disalibkan, mati, bangkit hari ketiga. Hari ke-50 dia naik. Dia jadikan orang percaya dutanya, wakilnya. Itulah ending Natal. Ya, Yesus lahir dan dia harus mati dan dia kasih tugas sama Anda dan saya melanjutkan pekerjaannya. Katakan kanan kiri, melanjutkan pekerjaan Yesus. Setiap orang yang percaya yang sudah ditebus dengan darah Yesus, tugasnya sama, melanjutkan pekerjaan. Bagaimana menjadi duta kerajaan sorga? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, waktu kita terima Yesus, Anda dan saya dihapuskan dosa. Kita dibayar dengan darah Yesus. Mari sama-sama kita baca lagi kembali ayat firman Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20.
Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa. Amin. Apa tugas dan wewenang kita para dux, para duta kerajaan sorga? Ya, Anda dan saya sudah dibayar lunas dengan darah. Artinya Anda dan saya tidak berhak atas hidup kita. Makanya ada lagunya kan, hidupku bukannya aku lagi. Karena Anda dan saya sudah dibayar dengan darah. Kita ini hamba Tuhan. Kita tidak berhak atas hidup kita. Dan Tuhan bilang, pergi, jadikanlah bangsa muridku. Jadi kalau masih ada dengan hidup kita hanya mau hidup dengan diri kita sendiri, kita akan sengsara di hidup ini, saudara. Anda diciptakan untuk membawa jiwa pada Tuhan. Tapi kalau Anda nggak bawa jiwa, Anda nggak akan bahagia. Kenapa? Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, contoh, itu mobil diciptakan untuk mengangkut, ada mobil penumpang, ada mobil barang. Ya, ciptakan mobil untuk mau di darat, tiba-tiba dimasukkan ke sungai, ya rusak. Betul? Diciptakan piring untuk tempat makan, dibikin jadi lempar-lemparan untuk waktu berantem, ya pecah. Demikian juga dengan kita, waktu kita nggak berfungsi sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan pencipta kita, kita hidup itu nggak akan bahagia. Ya, kalau kita hanya untuk hidup untuk diri sendiri, kita nggak akan optimal dengan hidup kita. Mau berapa banyak pun uang kita, mau berapa banyak pun harta kita, muka pun merenggut terus. Ya, ya, banyak orang punya uang banyak, tapi muka merenggut, muka suntuk. Ada uangnya nggak banyak-banyak kali, senyum-senyum aja. Amin. Ya. Kemudian saudara apa? Tuhan memberikan amanat agung untuk kita lakukan. Dan ini tugas diberikan kepada para murid. Setiap orang percaya. Bukan hanya kepada kaum ulama, bukan hanya kepada kaum rohaniawan, bukan kepada pendeta atau kepada semua. Jika engkau percaya Yesus, engkau dan saya wajib lakukan amanat agung. Makanya kita terus melakukan pelayanan. Ada Pak Jim di sini tiap minggu datang kemari, jauh dari Medan. Saya di sini beberapa adik-adik rohani saya udah berapa lama dapat saya pelayanan, dari belasan tahun lalu. Ya, kenapa saya dan teman-teman lain mau hidup dalam pelayanan, dalam memuridkan orang, melayani, dibayar enggak? 1000 dibelah kampak pun enggak ada saya bayar. Ya, tapi masih bahagia aja sampai sekarang, saudara. Karena itu membuat kita hidup. Amin. Menikmati kebaikan Tuhan. Oleh dunia boleh pandemi, silahkan dunia pandemi, mau pandemi, pandema, pandemikian, kita nggak khawatir karena Tuhan pasti menolong dutanya. Kalau kita jadi duta Tuhan, Anda dan saya digaji Tuhan, amin. Tuhan pasti menjamin kita. Apa wewenang kita, saudara? Kita diberi wewenang untuk memuridkan dan mengajar orang. Kita diberi wewenang untuk membawa jiwa bagi Kristus, memimpin jemaat, domba Allah. Ya, bawa jiwa, minimal bawa keluarga kita kepada Tuhan. Ya, memimpin sebagai gembala. Gembala karena domba-dombaku, kata Tuhan. Memimpin sebagai gembala, apa sih bedanya gembala sama yang punya domba? Itu beda. Tapi banyak orang gembala jadi yang merasa punya domba, ya kan? Ini jemaat saya ini. Gembala itu tidak berhak atas domba. Gembala nggak akan menyembelih domba. Gembala nggak akan menggunting bulu domba. Tugas gembala jaga dombanya di padang rumput, kasih makan, pulangkan. Memimpin dombanya untuk makan, untuk kembali ke kandang. Itu tugas kita. Jadi orang yang kita layani bukan punya kita. Nggak bisa kita miliki mereka, bukan. Kita akan dapat upah dari pemilik domba. Waktu kita melayani, pemilik domba yang bayar kita. Mau 2000 dombanya, mau 2200, mau 20, tetap digaji, saudara. Jadi kalau Anda pelayanan, oh ini kalian ini jemaat saya, ini murid saya, oh saya yang gembala. Banyak juga gitu baling-baling sekarang. Sekali lagi saya sampaikan, dunia sedang menuju kehancurannya. Jemaat saya 7 juta orang, jemaat saya katanya udah ngarang dia, ya kan? Di situ. Jadi pemimpin kita nggak bisa memerintah karena pemimpin cuma satu, Kristus. Jadi pemimpin umat Tuhan harus melayani. Amin. Memimpin keluarga kita, memimpin teman-teman, melayani. Saya hamba Tuhan, ya.
ayo. Nggak gitu, itu bukan. Nah, itu suruh aja dia manjat pohon sawit sana, metik-metik sawit sana dia sini. Ya, semakin Anda rohani, semakin memimpin umat Tuhan, harus rendah hati. Karena orang hanya mau dipimpin oleh orang yang dianggapnya lebih hebat, itu sederhana. Amanat agung hanya bisa dilakukan oleh para pemimpin. Artinya apa? Orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Pemimpin bukan jabatan. Bisa sebentar diganti di sini, misalnya Pak James sekarang kembali, bisa diganti sama saya di sini, bisa aja diganti. Tapi belum tentu Anda mau ikut saya. Betul? Karena pemimpin bukan jabatan. Pemimpin itu kemampuan mempengaruhi. Bagaimana kita mempengaruhi orang di sekitar kita? Bagaimana di rumah ibu mempengaruhi suaminya dan anak-anaknya? Bagaimana suami mempengaruhi istri anaknya supaya datang kepada Tuhan? Amanat agung hanya dilakukan oleh pemimpin, mampu mempengaruhi, dan orang hanya mau mendengar orang yang dianggapnya lebih hebat, lebih baik. Betul ya kan? Oh betul Bapak, ini baik, ini pas ini. Kalau dia mari baca Alkitab, dia aja pun nggak pernah baca Alkitab, banyak kali cakap kawah katanya, kan begitu. Kenapa banyak orang nggak bisa melayani di kampungnya, nggak bisa melayani di rumahnya, nggak sesuai cakap sama perbuatannya, ya kan? Bertobatlah kau, bertobat katanya, tapi dia masih kumat tiap hari. Ya, apa tantangan kita dari itu kerajaan sorga? Ya, pasti kita harus lebih dulu mengenal Allah dan mengejar Allah. Kalau kita nggak mengejar Allah, apa yang mau kita ajarkan? Ya, tugas Anda dan saya mengajar firman bawa jiwa. Berarti Anda dan saya harus kenal firman lebih dulu. Nggak pula, mari saya ajarkan firman Tuhan. Apa firmannya? Apa ya? Mari kita bingung sama-sama. Makanya datang ke ibadah ke tempat ke gedung gereja, baca sama-sama. Baca firman tiap hari, renungkan tiap hari. Amin. Dan lakukan. Satu-satunya cara supaya Anda mengerti firman Tuhan cuma itu. Renungkan, baca, renungkan, lakukan. Kalau Anda sudah melakukan, engkau akan paham. Contoh, berilah, maka engkau akan diberi. Oh, beri lagi susah, ini lagi pandemi, memberi juga nih. Karena udah tahu, kalau kita memberi orang lemah, ada dibilang di Alkitab, orang yang mengasihani orang miskin akan menerima kelimpahan. Orang yang memihati orang lemah memiutangi Tuhan. Kalau udah biasa kita menolong orang, oh udahlah, pasti ditolong. Anda akan paham, Anda akan khotbah. Beri, tolong orang susah, tolong orang susah. Orang susah ya, bukan orang malas. Kadang-kadang agak mirip-mirip. Tolonglah bang, pinjamlah dulu duit bang. Mobilnya lebih mewah dari mobil awak, minjam pula, ya kan? Banyak juga ya kan bang, banyak juga gitu. Bro, lagi butuh duit bro, ya kan? Bajunya dari Sun Plaza, awak baju lap 20 tahun lalu, ya kan? Jadi yang ditolong itu orang tidak mampu, bukan orang yang tidak mampu mengatur uangnya, bukan. Ya, saya pernah beberapa waktu lalu datang saudara saya, Frans, ya bang, iya, mau nyewa rumah kami ini, habis uang, pinjam dulu uang, begini merokok. Oh, pinjam duit, oh ya, matikanlah dulu, berhenti dulu kau merokok biar bisa kau beli sewa rumah. Gue bilang lah pulang dia. Merokok bisa tapus pas, pinjamlah uang mau sewa rumah, iya, bakar duit dia pak, baru pinjam duit, kan itu nggak betul, betul saudara? Ya, ya, tolong orang yang nggak mampu, bukan yang orang nggak mampu mengatur diri. Kalau kayak gitu udah, kau berhentikan dulu rokokmu, baru nanti kau bisa sewa rumah. Gue bilang lah, tolonglah ini ada saudara kita ini mau perpanjang SIM, oh iya, dia merokok, ya udah suruh dia berhenti, nggak ada uangnya lagi perpanjang SIM, merokok dia, ya. Suruh berhenti rokoknya biar dia bisa bayar uang SIM. Saya bilang, ya kan? Bukan berhenti makan kita suruh. Berarti dia mampu. Nanti bisanya pinjam nih siapa? Sama Pak Jim, sama Pak Temi pinjam aja. Pas. Ya kan? Ya kan? Jadi pertama kita harus mengenal Tuhan dulu. Baca Alkitab tiap hari. Saya masih baca Alkitab tiap hari. Sekarang teknologi lebih gampang, bisa dengar Alkitab tiap hari. Biar masuk di kepala kita. Mengasihi, Natal apa yang Tuhan mau di waktu Natal. Nggak mudah. Kemudian apalagi tantangannya? Berarti kan Anda harus baca Alkitab, harus belajar firman Tuhan. Kalau nggak kita belajar, apa yang mau kita ajarkan? Ya kan? Mari datang ke rumah, kita kebaktian.
Udah nyanyi-nyanyi haleluya, kita sorga bergema, datang Raja Mulia, khotbahnya apa? Inilah nggak tahu. Ayo kita main leng aja yuk. Kan kacau, main joker karo kan kacau. Berarti harus belajar. Yang kedua apa tantangannya? Kita harus sangkal diri, saudara. Betul? Sangkal diri, pikul salib. Karena orang akan lihat apa kehidupan kita. Amin. Ya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Apa tantangannya sangkal diri? Hidup berbeda dari dunia. Enggak mudah. Roma 12, 1-2. Janganlah engkau sama dengan dunia ini. Saya pernah sampaikan soal ini kalau saya tidak salah. Apa artinya janganlah engkau sama dengan dunia ini? Saya terjemahkan dalam bahasa Sumatera Utara sederhananya, jadilah kau gila. Itulah dia artinya. Apa sih arti gila, saudara? Lain sendiri. Jangan kau sama dengan dunia. Nggak mudah. Ini contoh saya pernah kasih ilustrasi. Ini kita ini dusun Nurul Lingga ya. Ya, tiba-tiba misalnya air sungai diracuni, semua minum. Cuman ibu ini aja, ibu baru apa, Bu? Marga apa? Ibu Tarigan. Cuman ibu Tarigan aja yang nggak minum sungai yang beracun ini. Semua minum. Ternyata ada misalnya sini 200 orang. 199 gila. Ibu ini aja yang normal. Atau yang lain bilang, ada gila ibu Tarigan. Ya, semua pakai narkoba. Yang normal nggak narkoba. Gila kau nggak pakai narkoba, katanya. Ini tantangan jadi duta kerajaan sorga. Saya ingat dulu waktu saya masih lajang, saya bilang saya mau pacaran nanti. Kalau saya udah mau kawin saya pacaran. Udah kerja saya pacaran. Ini istri saya pacar kedua nih. Pacar kedua kawin ya kan? Nggak ada, pacarnya nggak banyak. Pacar pertama cuma 3 bulan ya itu putus. Nggak jadi mau kawin ya kan? Ada teman-teman saya bilang, Frans ini ada homo-homonya, masa nggak ada pacarnya? Dia bilang saya homo karena nggak punya pacar. Harus siap jadi gila bagi dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Saya pekerjaan saya advokat. Beberapa waktu lalu ada teman pengacara ngoceh-ngoceh sambil nunggu sidang. Nunggu sidang itu lama kali. Nunggunya bisa 5 jam, sidangnya 5 menit. Bilangnya, wah hakim-hakim ini setan semua nih, setan. Biasa loh kebanyakan cakap ya kan. Kenapa setan bang? Tukang makan uang ini semua ini, setan ini semua hakim ini. Oh iya, tapi kita raja setan katanya. Kenapa bang? Karena kita yang ngasih uang katanya. Nggak pernah aku ngasih uang. Tengoknya mata. Karena kau masih mudanya kau, tetap dihina juga. Amin saudara. Nggak masalah, silakan hina kita. Tapi masih tetap gemuk kan, ya kan saudara? Saya sampai sekarang 27 tahun jadi advokat, nggak pernah saya suap-suap, masih gemuk. Ya, masih gemuk, gak usah takut dianggap gila sama dunia ini. Hidup berbeda sesuai Alkitab. Amin. Iya, hidup dunia berbeda, itu tantangannya. Harus kejar Tuhan, sangkal diri. Nggak mau baca Alkitab, susah. Sekarang baca Alkitab, lakukan. Kalau istri-istri lain semua ngelawan sama suaminya, ya kan mak, apa? Ya kan kayak gitu kan. Berubahlah, ya pak. Kan kayak gitu. Kok senyum bu? Ini saksi, korban atau pelaku? Saksi lah minimalnya ya. Saksi ada lihat ya. Ya. Kemarin ada tukang kusuk kami baru pulang. Aku heran lah Pran, suamiku berubah, udah pulang cepat. udah rajin berdoa. Itu karena kamu berubahnya itu gue bilang. Pasti kamu rajin berdoa. Ya juga sih. Nggak pernah lagi aku marah katanya. Dulu ku pukul palanya pakai kayu katanya. Nggak berubah lah lakinya. Sekarang dia pulang malam pun aku diam, nggak ada kutak dari mana kayak begitu. Kalau istri selain di dunia apa berubah apa pak kan begitu. Kalau suami-suami lain nggak peduli sama istri ya kan, asik main gitar aja kau ceng-ceng minum tua demi kau dan si buati terpaksa aku harus begini. Berubah nggak minum tua sekali-sekali aja. Saya pun minum tua juga nya sekali-sekali kalau di kampung ya kan.
Saya tak bekerja berbeda. Amin. Jadi anak-anak, kalau semua anak-anak melawan orang tuanya, kita jadi patuh. Supaya orang dengar cakap kita. Amin, saudara. Haleluya. Kemudian apa sih berkatnya? Apa berkatnya kalau kita jadi untuk kerajaan sorga? Itu apa sih Pak? Sibuk kali pelayanan apa? Biasa-biasa aja. Dulu waktu saya bikin seminar ada yang bertanya, jadi kalau saya nggak lakukan amanat agung, saya masuk neraka katanya gitu. Enggak, masuk neraka, tapi belum tentu masuk sorga. Mari kita jelaskan. Di Matius 28 dibilang begini, ketahuilah aku menyertai kau. Coba sekali lagi baca Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20, itu kuncinya di situ, saudara. Matius 28 ayat 20. Sama-sama bacakan. 2, 3 ya. Haleluya. Ketahuilah aku menyertai. Ayat ini hanya bagi orang yang melakukan amanat agung. Itu enggak semua orang. Pergi ya, amanat agung. Ketahui aku menyertai. Kalau Tuhan sudah sertai kita, apakah berkat lain yang perlu kita perlukan, saudara? Disitulah Tuhan pasti berkati. Disitulah pasti Tuhan mampukan hidup kudus. Disitu Tuhan kuatkan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, cepat kita sadar, betul? Sadar kau Frans, kau udah berdosa. Ya Tuhan, aku minta ampun. Coba kita nggak dekat Tuhan, biasanya ini semuanya kayak gini kan gitu ya. Ya. Tapi kalau kita dekat Tuhan, kita pun cepat sadar. Itulah untungnya melakukan amanat agung. Ini mau pelayanan hari ini, saya kendalikan diri banyak sampai mimpi-mimpi tuh. Aku udah mau puasa, memang nggak puasa makan, saya kuduskan diri. Mimpi pun entah apa, mimpi perang lah, mimpi berantem. Saya bilang, capek kali mimpi gua. Cepat tidur. Ya, cuma kalau kita nggak ada beban, hidup aja bebas aja lah. Contoh lah misalnya Ibu Tariga nanti dibikin pimpin FA, paling nggak kan ada situ anak-anak rohaninya kan, aduh nanti tengok pula nggak enak kan, kayak gitu. Minimal nggak, kenapa orang nggak lakukan dosa? Satu, takut ketahuan, minimal lah ya kan. Dua, kalau nggak ada kesempatan ya kan. Nggak ada pula orang yang ketiga karena memang takut Tuhan kan gitu. Apapun nggak apa-apa lah, yang takut ketahuan pun nggak apa-apa juga kan, minimal ada orang. Saya jalan-jalan, saya sering ya, nggak terlalu sering, beberapa kali jalan-jalan naik Gunung Sinabung sebelum meletus, jumpa orang gereja, Bang Frans yang di gereja, untung lah nggak lagi gila di sini. Aduh, pergi ke Sabang sana ke ujung semua Indonesia, halo Frans, siapa lagi lah ini, ya pikir, untung lah nggak lagi gila kan, kayak gitu. Jadi kita jaga diri, saudara. Amin. Kalau kita nggak melakukan amanat agung, santai aja, biasa aja bro, biasa aja lah semua. Amin. Kalau kita melakukan amanat agung, Tuhan pasti berkati. Doanya nggak lama dijawab, karena dekat sama Tuhan, betul? Ya kan? Ini kita doa mau cepat dijawab, tapi dikasih tugas nggak mau. Enak kali lah hidup kita ini ya kan? Tuhan, kenapa doaku nggak dijawab? Kan kita suka-suka kita aja, doa mau cepat dijawab, tapi suruh kerja nggak mau. Kalau mau cepat dijawab, jadilah hamba Tuhan yang rajin. Ada hamba Tuhan yang malas, betul? Hamba Tuhan yang malas dimasukkan dalam kertak gigi. Yang dikasih 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta, betul? 1 talenta nggak kerja, ditanamnya di tanah, masukkan ke neraka, kata Tuhan. Ini juga bicara tugas. Apa talenta, pelipat gandaan, termasuk jiwa-jiwa. Amin, saudara. Lakukan. Kalau kita nggak lipat gandakan, hidup untuk diri kita sendiri saja, seperti orang kaya yang bodoh di Alkitab. Makin kaya, makin kaya, makin kaya. Mati kau malam ini, kata Tuhan. Ya, bagaimana dengan pohon ara yang tidak berbuah di kutuk Tuhan Yesus? Tuhan mau kita terus berbuah. Berbuah itu termasuk membawa jiwa, berbuah kehidupan. Dulu pemabuk, sekarang jadi peminum jamu misalnya ya kan. Dulu penjudi, sekarang jadi buka kedai kan, lah bagus. Dulu tukang berantem, sekarang tukang damaikan orang. Jangan, dulu saya pelayanan, saya dulu pelayanan. Oh, udah lama kali aku di GB itu, udah lama kali. Sebelum Murung Lingga itu dibangun udah di situ aku. Sekarang Pak, sekarang ya enggak. Ya, dulu saya semangat, dulu. Sekarang Pak, ya enggak. Enggak bagus, itu semua enggak bagus. Enggak ada yang bagus di bumi ini, saudara. Amin. Kalau kita lihat manusia, semuanya enggak sempurna. Pandang Tuhan
Tuhan Yesus, amin. Ya, ya apapun yang dialami, kalau kita dekat dengan Tuhan kita aman. Amin saudara, haleluya. Kemudian yang terakhir, bagaimana menjadi duta kerajaan surga yang optimal? Ini poin saya, penekanan yang tadi cuma preambule, saudara ya. Apa preambul itu? Pembukaan. Ayat terakhir, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Amin. Pernah memberitakan agama Kristen. Yesus tidak mengajak orang menganut agama Kristen. Para rasul tidak mengajak orang masuk Kristen, tapi orang yang menyebut Kristen. Apa buktinya saudara? Kristen itu adalah hidup. Orang harus melihat kita dari hidup. Bukan tiap minggu datang ke gedung GBI Urung Lingga, pakai salib besar, bukan. Orang harus lihat kita, mereka Kristen. Dari hidup. Hidup yang berbeda. Ya, hidup memberi teladan adalah kunci kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus tidak memberitakan agama Kristen, melainkan kerajaan Allah. Bahkan di awal zaman Perjanjian Baru, pengikut Yesus bukan disebut penganut agama Kristen. Di Antioquia pertama kali para murid disebut Kristen. Disebut demikian bukan karena agama atau jubah atau ritual yang mereka lakukan, tetapi karena hidup mereka seperti Kristus. Kristen itu bukan pengikut Kristus. Siapa yang bilang pengikut Kristus? Kristen itu hidup seperti Kristus. Coba arti pengikut Kristus. Pengikut Kristus, follower Instagram ya. Follow ya bro, jangan lupa follow balik. Kalau Kristusnya pergi, saya mau berikuti. Kristus udah nggak ada lagi. Makanya orang bilang apa katanya? Nasrani. Kaum Nasrani. Jangan mau dibilang kaum Nasrani. Kita bukan kaum Nasrani. Kaum Nasrani itu aja adalah orang-orang yang mengakui Yesus orang Nazaret. Orang Nasrani itu nggak mengakui Yesus Tuhan. Semua mengakui Yesus itu dari Nazaret. Islam, Yahudi mengakui Yesus Nazaret. Tapi Nasranian nggak mengakui Yesus Tuhan. Kita Kristen. Ya, Kristen adalah orang yang hidup seperti Kristus. Bawa jiwa jadi teladan, bawa jiwa jadi teladan, bawa jiwa jadi teladan. Miskin. Miskin. Yang bilang miskin angkat tangan. Yang bilang Yesus waktu hidup di bumi ya, bukan dia waktu di sorga. Yang bilang Yesus miskin angkat tangan. Iya, jangan ragu-ragu. Oke, yang bilang Yesus kaya angkat tangan. Yang nggak ngerti bahasa Indonesia angkat kaki. Sekali lagi, Yesus waktu hidup di bumi miskin atau kaya? Kaya miskin. Yang bilang miskin kenapa bu? Pak, buktinya apa Yesus miskin? Hah? Yang bilang Yesus miskin apa? Kalau yang lain udah tahu ini, udah kena cuci otak semua ini. Yang bilang Yesus miskin, apa buktinya Yesus miskin? Anak tukang kayu. Anak si Jokowi itu tukang kayu, tukang mebel. Berarti kan dia bukan anak gembel. Tukang kayu kaya itu ah. Contoh, bicara nggak kaya, oke anak tukang kayu yang lain. Apa lagi? Biar saya buktikan Yesus nggak miskin. Apa lagi? Bingung. Oke, anak tukang kayu, berarti dia pengusaha. Ingat waktu Yesus lahir, datang orang Majus, bawa apa? Emas, minyak, emas, kemenyan dan mur. Orang Majus tahu Tuhan lahir. Ya, ibu yang baju oranye, ibu apa namanya? Ibu ini apa? Ibu Berta. Kalau ibu tahu Tuhan mau lahir, orang Majus itu orang kaya. Kira-kira ibu bawa emas berapa berat untuk Yesus? Kira-kira kalau ibu kaya raya, Majus itu orang kaya dari negeri jauh. Ibu dari Indonesia mau ke Yerusalem, ke Bethlehem, tahu Tuhan lahir. Ibu bawa emas berapa banyak? 1 gram. Sepoi aja. Nggak mungkin. Apa mungkin Yesus miskin? Mana mungkin Yesus miskin? Perhatikan baik. Lihat, perhatikan baik. Yesus itu pasti kaya raya.
Masih yakin Yesus miskin? Yesus datang ke Yerusalem, sambut, oh Hosana, Hosana. Jokowi datang aja, aku nggak di rumah aja aku tidur, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Yesus kemana-mana naik apa? Jalan kaki. Cuma sekali dia naik keledai itu pun pinjam. Yesus itu kaya raya. Apa dia bilang? Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia nggak punya tempat. Yesus nggak, beli sana villa untuk rumah gembala Yesus, nggak ada kan? Apartemen Yesus nggak ada, di Bethlehem nggak ada. Nggak ada kereta kudanya, ini kereta kuda dari Yunani, ini bannya dari Afrika, nggak ada kan? Mana-mana jalan kaki dia. Ingat waktu Yesus pergi jalan ke suatu tempat, tiba-tiba Lazarus sakit, Tuhan, ayo kita kembali. Tuhan baru sampai gitu, Tuhan masih pegel kali kaki ini katanya. Sejak zaman dahulu kalau udah kereta kuda, nggak pernah kan Anda baca di Alkitab Yesus dengan kereta kuda. Jadi Kristen itu walaupun Anda kaya raya, Anda harus sederhana. Anda lihat berapa banyak yang baling-baling itu. Wah, ya hamba Tuhan, mobilnya mewah, jet pribadi. Mereka nggak seperti Yesus. Saya bicara tegas, saudara, supaya Anda bisa memberkati orang lain. Amin. Ya, banyak pembohongan terjadi. Ya, walaupun kita kaya, kita sederhana. Itulah Kristen. Jadi teladan, saudara, di mana-mana. Nanti mobil kita bagus, ada orang sakit gak bisa bantu, ya kan? Ada yang sakit ini ya, yang nggak ada duit bang, baju baru terus. Hidup harus jadi teladan. Amin. Orang-orang benar mereka Kristen. Saya punya tukang jamu tiap hari beli. Saya bilang ini kan zaman susah, mah beli setiap hari beli. Dia tanya, Bapak agamanya apa? Kemarin ada tukang las datang. Saya laut, ini zaman lagi susah. Las, oh iya, ya, terakhir bilang, abang agama apa? Nggak, ya, pagar ini nggak pentingnya kan? Bilang nggak banyak rusak kan? Nggak bang. Semua aku tahu lagi susah, lagi pandemi. Saling bantu kita. Ditanyanya, abang agama apa? Dia heran, kok baik baru ditanya agamanya apa? Saya nggak pakai salib, marga saya harahap. Waktu saya kuliah di USUD lulus aja saya, karena diangkat saya harahap dari Tapsel Islam, ya kan? Biar aja diam-diam aja, Pak, ya kan? Nggak ada masalah. Tapi orang harus melihat hidup kita. Ya, Bapak agamanya apa? Baru saya bilang, saya agama Kristen. Saya sering naik Grab, sering injili, saya ceritakan tentang Bapak dan anak. Bapak agamanya apa? Biar orang lihat, memang kita Kristen. Amin. Bagaimana menjadi duta kerajaan Allah yang optimal? Sederhana, yang pertama kita harus kejar Tuhan, biar engkau bisa ngajar. Yang kedua, jadilah teladan. Karena teladan itu khotbah yang keras, lebih keras daripada sekedar cakap-cakap. Amin. Belajar hidup sederhana. Sederhana bukan berarti miskin loh. Bukan berarti miskin, lain. Sederhana dan miskin itu dua hal yang berbeda. Amin. Kaya raya, sederhana, ya nggak masalah. Kita tengoklah presiden kita udah jelas. Presiden aja biasa-biasa. Kemarin Ibu Jokowi beli tas harga berapa? Harga 2 juta, 3 juta, heboh. Dia, masa istri presiden pakai tas 3 juta katanya. Mau pakai tas daun-daun, kemudian istri presiden, betul? Saya pernah lihat ada grup-grup tas, sewa-sewa tas mahal-mahal itu. Nggak masuk akal, betul. Kukira itu ece-ece. Jadi tas-tas mahal, masukkan grup, 20 juta, pinjam sewa 20 juta. Biar nampak pas pesta pakai tas 20 juta, nanti sewakan lagi. Ada sampai begitunya manusia ini. Ya, saya sederhana. Jadi sederhana. Kalau mau lihat hamba Tuhan betul, gampang. Sederhana atau mewah itu aja. Mewah itu gaya kerajaan iblis. Sederhana, karena iblis menawarkan kerajaan iblis. Apa yang iblis tawarkan sama Yesus? Sembah aku, semua kekayaan yang kuberikan. Jadi kalian kalau mau jadi hamba Tuhan, dan kita hamba Tuhan, hamba Tuhan ini sederhana atau enggak? Sederhana aja. Kalau nggak seperti Yesus, itu bukan hamba Tuhan. Itu namanya nempel nama hamba Tuhan. Amin. Oh, saya sadar. Semakin kaya, semakin bisa tolong orang. Amin. Hari ini kami bersama teman-teman dari E2040 ada membagi sedikit sembako buat Bapak Ibu. Semua sama-sama susah. Amin.
tapi kita saling berbagi, kiranya bisa jadi berkat buat keluarga di Urung Lingga. Nanti kami serahkan sama Pak Gembala di sini, nanti teknisnya biarlah gereja yang melakukan. Kita tutup dalam doa.